Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker, channel resmi Padepokan Nur Cacat Jati, sholawat siri ala duni dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga subscriber, subbreaker, lover Padepokan Nur Cacat Jati dimanapun berada yang mungkin belum mendapatkan jodoh, semoga segera diberikan jodoh yang solehah maupun yang soleh. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita semuanya bisa doa, bisa saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas yang welasi Gusti Allah. Walaupun hanya bertemu lewat dumai, semoga kita benar-benar bisa menjadi saudara, bisa saling mendoakan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah ya, kita insya Allah selalu berbahagia apapun keadaannya dan bagaimanapun situasinya, insya Allah kita selalu berbahagia. Insya Allah saya di sini mau menemui undangan seseorang yang katanya beliau ingin bertemu dengan saya dan janjian di tempat ini, maka saya tunggu di tempat ini. Ini dari tadi belum ketemu ya, kita tunggu di sini aja dulu. Saudara-saudaraku semuanya, perlu panjenengan semuanya ketahui bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut dengan yang namanya ilmu tenung, teluh, sihir, dan lain sebagainya. Walaupun memang ilmu tenung, teluh, dan sihir itu memang benar-benar ada, tetapi kita tidak boleh takut. Oleh sebab itu, saya mendatangi dan menerima tantangan dari dukun santet manapun. Siapapun yang punya ilmu santet, saya tidak akan takut. Dan siapapun yang menantang saya terima. Bagi saya, melawan ilmu santet, bagi saya itu adalah jihad saya. Bukan berarti saya itu hebat atau saya itu kuat, karena memang hebat itu hanya punya Allah dan kekuatan itu hanya milik Allah. Di sini saya hanya menyampaikan dan menginformasikan, mengedukasi, memberikan tontonan yang bukan hanya menjadi sebuah hiburan, tetapi juga membuka mata seluruh masyarakat Indonesia yang terutama di wilayah Jawa dan dimanapun lah itu, bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut dengan yang namanya ilmu santet, teluh, tenung, dan lain sebagainya, karena setiap kali kebaikan atau nurullah atau cahaya Allah, tidak boleh takut dengan yang namanya kegelapan. Yang terpenting hati kita tidak gelap. Ketika hati kita tidak gelap, hati kita terang. Buat apa kita takut dengan yang namanya kegelapan? Yang terpenting hati kita bersinar, hati kita selalu terisi. Karena anggota tubuh kita, di dalam tubuh kita ini banyak rongga-rongga yang bisa ditempati atau menjadi masuknya dari gangguan ilmu tenung, teluh, dan lain sebagainya. Bisa menjadi masuknya kekuatan jin tadi. Maka diri kita harus berisi supaya kekuatan tenung, teluh, dan jin tadi tidak masuk ke dalam diri kita. Yang terpenting diri kita harus berisi. Lalu bagaimana cara mengisi diri kita? Bagaimana mengisi rongga-rongga yang ada di dalam diri kita? Tentu saja bukan hanya diisi dengan makanan dohiriyah, yaitu nasi dan juga sayur, tetapi juga harus diisi dengan makanan batiniyah, yaitu zikirullah. Oleh sebab itu badan kita juga harus diberikan makanan batin, karena memang hidup kita itu bukan hanya sebatas raga, tetapi juga ada jiwanya di dalam diri kita. Maka harus memberikan makanan jiwa.
dan makanan jiwa itu adalah zikirullah atau mengingat Allah. Dan ketika memberikan makanan batin itu tidak perlu banyak, sedikit tetapi istiqomah, itu nanti jiwa kita akan selalu terisi dan akhirnya batin kita akan hidup. Yang penting istiqomah. Jadi sesuatu yang sedikit tetapi sering dan terus menerus itu lebih baik daripada banyak tetapi hanya sekali. Dan Allah lebih suka yang sedikit tetapi istiqomah daripada banyak tetapi hanya sekali, pelinpan. Sama seperti kita memberikan makanan dahiriyah jisim kita. Memberikan makan tentu nggak perlu banyak, sedikit tetapi terus menerus, itu insya Allah batin kita akan hidup. Kita sehari makan 3 kali itu insya Allah nggak apa-apa, dan kita akan hidup daripada makan banyak tapi setelah itu nggak makan, ya nggak akan hidup. Makanan batin pun juga seperti itu, sedikit tetapi terus menerus. Semuanya kita semalam mampunya membaca sholawat 300, ya terus dilakukan 300, jangan sampai kurang. Lebih boleh tapi jangan sampai kurang, dan ini istiqomahkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara istiqomah. Makanya amalan itu ada yang 7 hari tidak boleh putus, 41 hari tidak boleh putus, 1 tahun tidak boleh putus, 2 tahun tidak boleh putus, 5 tahun tidak boleh putus. Itu semuanya agar apa? Agar diri kita itu bisa istiqomah. Makanya di situ ada 7 hari, 41 hari, setahun, 2 tahun dan sebagainya. Bukan berarti kalau mengamalkan 7 hari setelah itu sudah terus nggak mengamalkan lagi. Bukan. 7 hari diwajibkan untuk istiqomah itu supaya apa? Supaya kita bisa memaksa diri kita untuk terus mengamalkan itu. Sehingga apa? Nanti kedepannya bisa terus mengamalkan. Ini memang harus dipaksa. Dipaksa 41 hari, dipaksa. Itu supaya apa? Supaya diri kita terbiasa. Begitu. Memang bagaimana caranya supaya diri kita bisa istiqomah? Ya harus dipaksa. Nanti habis dipaksa, lama-lama biasa dan akhirnya jadi suka. Gitu. Jadi apabila ada amalan ini diamalkan 7 hari, bukan berarti 7 hari sudah, bukan. 7 hari itu adalah pemaksaan. Ini diamalkan 41 hari. Bukan berarti 41 hari itu diamalkan setelah itu sudah, bukan. Tetapi pengamalan 41 hari tadi supaya istiqomah dan akhirnya jadi terbiasa. Makanya ada amalan yang 7 hari, 41 hari, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Nah, mengingat dari amalan yang setahun, 1 hari, 7 hari dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan, maka saya teringat salah satu ijazah yang saya dapatkan dari salah satu guru saya yang berada di Banjar, tepatnya di Kalimantan. Jadi saya pernah datang ke Kalimantan dan menemui salah satu mursyid saya atau guru saya. Beliau mengijazahkan kepada saya sebuah amalan, yaitu amalan sholawat nurizat. Pak, insya Allah ketika amalan ini diamalkan maka akan terbuka basirohnya. Jangan kaget ketika mengamalkan amalan ini, nanti akan bisa berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi seolah-olah seluruh anggota tubuh nanti akan berzikir Allah, Allah, Allah sendiri. Mulai dari ujung jari, mulai dari seluruh rambut ini, bulu roma ini akan berkata, berzikir sendiri Allah, Allah. Nanti telinga akan berzikir sendiri, rambut, mata, kaki, hidung, semuanya akan seperti berzikir sendiri-sendiri. Setelah itu nanti akan masuk ke dalam diri kita, jantung, paru-paru nanti akan berasa seperti berzikir sendiri. Dan setelah itu biasanya nanti akan keluar di dalam diri kita. Kita akan merasakan seperti rumput, seperti daunan, pepohonan, semuanya yang ada di alam semesta nanti akan terdengar seperti berbicara sendiri, berzikir sendiri. Nah, dikala masuk ke dalam fase ini biasanya akan hilang kesadaran, akan seperti orang gila atau jadab, akan masuk ke dalam situasi yang dimana kita itu seperti orang gila, hilang pandangan kita terhadap dunia. Karena apa? Karena yang dilihat semuanya itu seperti Allah. Bukan berarti ketika melihat gunung, gunung itu Allah, bukan, tetapi ketika melihat gunung hampir sama seperti melihat Allah, karena melihat yang diciptakan akan seperti melihat yang menciptakan. Seperti ketika melihat mobil, seperti melihat yang menciptakan mobil. Ketika mengagumi
kehebatan mobil, bagusnya mobil, akan lebih kagum lagi kepada yang menciptakan. Jadi untuk melihat yang menciptakan atau benar-benar yakin yang menciptakan itu hebat, nggak harus melihat yang menciptakan. Dengan melihat yang diciptakan saja sudah sangat kagum dengan kehebatan yang menciptakan, begitu. Dia akan masuk ke dalam fase itu. Nah, hati-hati ketika masuk ke fase ini nanti, kalau nggak ada gurunya bisa kebablasan. Makanya nama saya dulu sama abah saya dipanggil gila. Jadab itu artinya gila. Karena apa? Karena setiap melihat sesuatu itu akan tertawa dan mengenangi sendiri. Ketika melihat gunung itu sangat indahnya, itu muncul perasaan, apalagi yang menciptakan. Ketika melihat seseorang manusia gitu, melihat jantung yang berdetak sendiri tanpa ada yang menyuruh gitu. Coba kita bayangkan, pernah enggak kita menyuruh jantung itu untuk dia itu berdetak atau ada pengaturan? Kan tidak, dia berdetak sendiri. Itu adalah menandakan kuasa Allah, itu terkagum-kagum, sehingga muncul perasaan yang sangat luar biasa sekali, cintanya kepada Allah, sehingga apa? Sehingga jadi gila. Tapi alhamdulillah bisa sadar kembali ketika waktu itu saya ditampar sama kiai saya. Akhirnya kembali sekarang. Kalau dulu gila kepada Allah, sekarang gila dunia saya. Masya Allah. Jadi intinya itu ceritanya kenapa saya dulu dipanggil jadab atau gila gitu. Nah, ijazah yang dulu saya dapatkan bisa sampai mengalami fase itu ketika saya ke Banjar, diberikan ijazah amalan sholawat nuridat, yaitu selama 2 tahun tidak boleh putus membaca sholawat satu harinya 1000. Boleh makbubah 200 atau juga boleh diamalkan satu malamnya 1000. Pokoknya yang penting satu hari itu dapat 1000 sholat nuridat ini. Dan itu selama 2 tahun nggak boleh putus. Monggo panjenengan kalau mau mengamalkan ini. Tapi alangkah bagusnya kalau jenengan datang langsung ke saya, atau paling tidak panjenengan langsung saya baiat atau langsung ditalkin gitu. Insya Allah akan lebih mantap lagi. Intinya amalan ini, amalan sholawat nuridat ini diamalkan satu harinya harus dapat 1000 dan diamalkan selama 2 tahun. Dan usahakan ketika mengamalkan amalan ini tidak putus wudhu. Jadi ketika mau tidur wudhu, kalau batal langsung wudhu. Pokoknya selama 2 tahun ini jangan putus wudhu, dan kurangi makanan yang bernyawa. Dan yang keluar dari yang bernyawa itu jangan dimakan. Yang dari bernyawa itu ya semuanya, mulai dari telur, daging-daging, susu, itu semuanya nggak makan. Makanya hanya dedaunan saja. Kalau ini panjenengan amalkan, Pak, insya Allah akan terbuka basirohnya, akan mengetahui rahasia-rahasia di balik rahasia. Tetapi ketika mengamalkan ini tidak boleh sampai terbawa hawa nafsu atau dikuasai hawa nafsu, itu kuncinya. Dan amalan ini sangat erat kaitannya dengan rahasia-rahasia tentang ketuhanan. Nah, ketika kita mau diberitakan Allah tentang rahasia-rahasia ketuhanan, maka akan dibuka dulu tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita, sesuai dengan sebuah hikayat yang mengatakan bahwa ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal dulu yang diciptakan oleh Allah, yaitu diri kita sendiri. Siapa yang mengenal diri kita, maka dia akan mengenal yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saudaraku semuanya. Ini kita nunggu dari tadi kok belum datang-datang ya. Mana HP saya tadi ya, Kang? Coba disanterin ke sana. Dari tadi kok belum datang. Assalamualaikum. Lah itu datang itu. Tuh. Iya, saya namanya Samsudin Jadab. Gak usah pakai Gus, panggil aja Samsudin. Saya, sama yang janjian ke, sama yang ngejak janjian saya. Ngejak ketemuan. Dukun dari mana ini? Ora usah takon-takon. Loh, kok aku pengen jajal kamu piye to? Wong kamu yang manggil saya, kamu yang ngajak ketemuan di sini, kok saya yang pengen jajal. Yang pengen jajal itu lah ya kamu ta. Aja sok rasa-rasa dhewe. Yang ngajak yang rasa-rasa sini loh, kalau ngobrol tuh sini. Loh. Gak, aku mbak syuting sini.
Lah nyapa, orang saya punya kameramen, saya punya channel ya. Terserah saya mau saya syuting atau apa. Sampai ngajak ketemuan saya sudah sampai datang ke sini pun ya sudah alhamdulillah oh sampai itu. Oh sampai yang ngajak ketemuan saya. Ngadepin apa? Saya ke situ. Saya sudah dari rumah jauh-jauh ke sini, sudah sampai di sini, masih juga suruh ke situ. Sampai di sini loh. Biar kelihatan di kamera. Coba Kang, dijung Kang. Terangi lampunya Kang. Biar diterangin lampunya. Coba terang lampu nih. Iya. Cuman kelihatan nggak? Kalau dijung kelihatan nggak? Nggak bisa dijung. Tuh lihat tuh. Saya demi Allah, nggak ada yang saya takutkan di dunia ini. Yang saya takutkan di dunia ini hanya Allah. Coba sini. Sampean itu kok bisa nantang saya itu kenapa? Siapa loh? Jajal sampean pakai apa saya? Kecuali kalau sampean makanan tak jajal. Tak kandhani sampean iki. Aja nesuwan cepet tuwek nang kok sampean niku. Aja nesuwan. Ben awak awet nom. Ning alas nesuwan tuwek sampean niku. Yang penting kowe wani apa ora? Saya toh. Wani rene yo. Lawang saya sudah dari rumah ke sini ini apa enggak saya itu sudah berani. Kalau saya nggak berani, saya nggak akan mau nemuin panjenengan ke sini. Nah, sampean ngundang saya, Mbak ya sini saliman sini. Coba Kang dijung Kang. Lihat bisa nggak? Oh katanya dukun sakti di syutingnya wedi. Bukan aku wedi. Yang penting wendang rene ya. Mane apa rasane? Sampeyan itu kok benci banget sama saya itu kenapa toh? Ngeremehnya gimana? Ketemu aja baru malam ini kok ngeremehno. Nanti dulu biar nambah durasi saya. Nanti kalau sampean bertarung sama saya nak mak kelipuk ngono Gus. Jadi durasi ini kecepatan nanti. Enggak sampean itu dari mana toh? Apa? Panjenengan iki lho saking pundi? Iya, sekarang dari sini terus sampean dari sini sebelum dari sini dari mana? Enggak, kalau wani itu emangnya mau apa toh? Aku pengen jajal tarung karo kowe. Yang sampean mau jajal dari saya apanya? Kekuatanmu lho sepiro, rasamu lho sepiro. Ya semua kekuatan kan dari Allah. Saya apa punya kekuatan? Nggak punya apa-apa. Kita ini hidup aja dihidupkan oleh Allah. Kita ini loh sehat disehatkan oleh Allah, kuat dikuatkan sama Allah. Terus apa yang mau dijajal-jajal itu opo gitu loh. Bah. Sampai niku kok nesu cepet tuwek sampai niku. Sampai niku sebenarnya benci sama saya itu kenapa toh? Yang mana? Nah sampean ini dari mana? Gua Sengkur. Gua Sengkur daerah mana ya? Setelah sembarang saat jenengan. Ya emang saya seneng ngomong. Seduluran mawon priye pun. Kita saudara anai. Lah, kalau saya punya salah sama jenengan, saya minta maaf, wis. Salah saya dek mana? Saya tak mohon maaf. Apa sampean gara-gara tahu YouTube terus saya sering itu berantem sama dukun santet itu terus sampean marah?
Marahnya kenapa? Oh, itu bolanya sampean. Pantesan. Ya kalau saya itu simpel loh, Kang, sebenarnya. Saya itu hidup nggak cari musuh. Saya itu hidup nggak cari musuh. Sido pora ini. Iya pokok kersa. Sampean monggo bangsul nggih monggo. Jajal. Panganan ya dijajal. Astagfirullahaladzim. Mbak ya salim kene. Anak bang salam ya ora disauri. Aja nesuwan Mbah, Mbah cepet tuwek sampean ku. Sik to, aja geger sik to, Mbah. Aja geger sik, aja nesu wae. Tak sateng gelem ra? Mesti lak ngalih. Mesti lak ngalih. Sini nggak apa-apa, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku tambah. 17 ora rusa. Rusa iki piye maksudnya iki? Sama niku pripun maksudnya niku pripun? Maunya gimana? Aku pengen ngejak kowe duduk, pengen nantang kowe aku. Oh, pengen nantang. Kok perlu paten ini kene. Aja nesu-nesu sik. Wong nesu-nesu iku ora apik. Sampai niku mbok ya dipikir jadi sedulur, jadi saudara aja gitu loh. Kalau memang iya Allah. Kalau memang saya punya salah ya saya mohon maaf sama jenengan. Tapi ya jangan marah-marah. Itu loh aja nesu-nesu. Sampeyan kok cepet tuwek. Aku wis tuwek, Pak. Astagfirullahaladzim. Sampai niku kegawa hawa nafsu loh, kegawa hawa nafsu sampai niku. Sampai niku. Kalau saya itu ndak ada yang saya takutkan. Apa sih yang saya takutkan di dunia ini? Jalan aku gitu. Kalau saya jajal, jajalnya pakai apa? Wong saya ndak punya ilmu santet kok suruh jajal. Ya apa pengen kowe tak santet, Man. Kalau saya itu nggak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah. Saya sudah bilang kepada siapapun itu, siapa yang punya ilmu santet, silakan santet saya, gitu loh. Saya tidak pernah takut dengan ilmu santet model apapun itu. Sing sabar, ojo nesu-nesu, cepet tuwek. Ora nek gunane wong nesuan ki. Mboten. Siapa yang mau? Yo memang. Tenanan. Nggih pun kalau saya punya salah saya minta maaf. Nyuwun ngapura. Tokno kekuatanmu, bro, musuh aku iki lho. Saya nggak punya kekuatan apa-apa kok, suruh kekuatan apa tah? Saya tidak punya ilmu apa-apa kok suruh ngeluarin apa-apa ya tidak punya apa-apa ya. Ngomong nah. Monggo ikut saya naik mobil tak buatin kopi di Padepokan atau di mana? Kopian. Saya pengen jak kowe ya. Kayak caci lihat gelutan bapak sampai ini. Rasa guyon. Iya maaf. Remeh nah. Enggak sama ini gue kok nesan sesuai. Masalah paten iki tenan. Wis. Jangan ngomong ngono. Jadi nomor sutran iki nek apa tak jane iki? Wes. Sampean iki. Nek mau pangan Terus sampean mau sekarang piye? Kowe wani apa ora? Hah? Kowe wani apa ora? Ora. Senajan ora wani aku wedi. Apane lek sampe nambung aku tambah wedi kok. Sangkat. Iku aku sampe nambung malah. Biasanya wong lek terlalu benci akhirnya cinta loh. Cinta tai. Iya. Saya itu ketawa. Iya. Sabar. Sabar, nesu-nesu cepet tuwek. Pripun. Ngomong sing penak no nesu-nesu wae. Malih mangane akeh lho engko balian. Aku ning kene arep jajal kowe, ngerti apa ora kowe? Jajal aku.
Aku ada apaan? Piro rusamu? Paling ya mek sak mene iki lho rusamu. Ini kepanjangan, aku sampai ini yuk. Segini dulu saya itu. Sampai ini kuku kegawa hawa nafsu loh, Mbah. Ya lah gawane iki. Kegawa hawa nafsu sampai niku. Gawa-gawanan. Idok gelut apa ora ya? Aku lek gelut ora wani, mangan akeh wani. Apa sing ngarep yo mison aku. Mison aku saiki. Kan saya bilang, Mbak, aku gak duwe ilmu apa terus apa sing ngarep tak tokne. Ngomong. Sing jajal rusamu. Pripun. Kepala ngejak ludruk iki piye ta iki? Piye? Sampeyan arep jajal piye wis? Monggo kersa. Dua-duan rasa. Rusamu sepiro? Sampeyan arep nonyo aku, sampeyan arep ngebuk aku, wis monggo kersa pun. Sak kersa-kersane jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah tatullah sifatullah. Ya Allah. Ketika pandangan ini kemana? Dekat izin Allah dan dekat Allah. Ngapet nih kowe kan. Wani ora son. Apa perlu parani kowe? Kowe kat mau ngremeh aku. Wani ora son. Oh perlu tak pakai ngene. Itu yang dilihat pohon itu saya, kan. Dia melihat pohon itu dikira saya. Keluarin ilmu mau nyerang mau nyantet pohon itu dia. Iya. Keluarin ilmu itu dia mau nyantet pohon itu, Kang. Ditonyo sumpah. Ditonyo. Benar-benar ditonyo tadi pohonnya. Moga sakit tangannya itu. Ngelawan pohon dia. Allah. Kok iso ngatik jejek katanya. Kakinya apa gak sakit tuh, sumpah. Ditendang, bener-bener ditendang loh. Pohonnya ditendang tenanan loh. Pohonnya, Kang. Ditonyo tenanan, Kang. Ditonyo tenanan. Oh, gak sakit tangannya itu. Sekarang mau nyantet pohon itu. Pohonnya itu dikira saya itu. Insyaallah. Keluarin ilmunya dia. Wes. Mental dewe. Wetok diserangi. La dalah. Aduh. Witi diserangi pelase. Wait, maaf nggih. Itu yang dilihat pohon itu saya itu. Iya.
Banyak ngetok nih ilmu santet. Iya. Iya. Allah. Aduh, bah. Yuk, tak nih ilmu santet paling kuat, bah. Urung nyerah jadi nih. Urung nyerah jadi. Bus. Iya. Piuh. Iya. Terus tok nih ilmu mbah sing akeh. Ilmu santet paling kuat, beh, rambutnya sampai jebebek. Piuh. Ayo Kang, sini Kang. Biyen bae ben tarung kono. Sampai 5 dino 3 bulan setahun kono. Gegero karo wit kono. Wite santetan nih sampai ngoncop. Lihat tuh. Masih ngeluarin ilmu. Wes. Weh, jarene kowe ngadeg jejeg panggah. Jejeg wit tapi ya panggah ngadeg jejeg mbok tendang ngono tonyonono. Lho, wite disurang Kang. Wis. Lihat tuh. Wih, geblak dewe. Piuh. Dilihat tuh Kang. Iya. Tuh, ngetokne ilmu tuh loh. Bis. Pamungkase metu kae. Delalah kayak ngerti tuwonya tangannya mulonyo deh. Ngetokne jurus Kang. Iya. Tokno terus. Iya. Tiba-tiba. Aduh. Biar bertarung terus. Kita nanti tinggal pulang, biarin dia bertarung sama pohon sampai 3 hari 3 malam. Sampai kapanpun. Katanya diserang kok panggah ngadeg jejeg. Ditendang panggah ngadeg jejeg. Wet katek mbok tonyo nih. Insyaallah. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan gampang marah, ojo gampang nesuan. Wong nesu itu mudah dikendalikan. Karena apa? Karena orang marah itu dikuasai setan. Setan itu mudah sekali untuk dikendalikan. Makanya jangan sampai gampang marah ya. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu tersambung silaturahmi, seduluran, selawas yang mulasi Gusti Allah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama, hidup kita pasti selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuh masih berantem terus tuh. Iya. Tiba-tiba. Pulang, tinggal pulang ya. Biar berantem sendiri sama pohon itu.